Halo semuanya, perkenalkan nama saya Felix Francius dari kelas I dengan NIM 11112500574. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan bahasa baku di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pengertian bahasa baku sendiri adalah ragam bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa, ejaan, dan tata bahasa yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUBI. Ciri-ciri bahasa baku. Ciri-ciri bahasa baku itu ada 7. Yang pertama, sesuai kaidah penulisan dan ejaan. Penulisan dan penggunaan tanda baca itu mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUBI. Yang kedua, tidak dipengaruhi bahasa daerah atau asing. Kosakata dan tata bahasa yang digunakan tidak dipengaruhi oleh dialek lokal atau bahasa asing. Yang ketiga, bukan bahasa percakapan. Bahasa baku tidak digunakan dalam obrolan informal atau sehari-hari, berbeda dengan bahasa percakapan yang sering menggunakan singkatan atau istilah gaul. Nah, yang keempat ini bebas dari kerancuan. Makna kata atau kalimat dalam bahasa baku tidak ambigu dan jelas. Yang kelima, pemakaian imbuhan eksplisit. Nah, penggunaan awalan dan akhiran pada kata itu dilakukan secara jelas dan tidak ambigu. Yang keenam, tidak mengandung makna ganda atau pleonasme. Bahasa baku menghindari penggunaan kata yang berulang-ulang dengan makna yang sama atau tidak diperlukan. Yang ketujuh, dapat digunakan sebagai konteks resmi. Bahasa baku merupakan standar yang digunakan dalam situasi formal seperti surat resmi, laporan, pidato, dan publikasi ilmiah. Fungsi bahasa baku. Fungsi bahasa baku itu ada 4. Yang pertama, pemersatu bangsa. Menjadi standar komunikasi untuk menyatukan masyarakat Indonesia yang beragam suku dan bahasa daerah. Yang kedua, pemberi kekhasan. Membedakan bahasa Indonesia baku dengan bahasa baku dari negara lain, contohnya Malaysia. Yang ketiga, meningkatkan kewibawaan. Memberikan kesan profesional dan berwibawa saat digunakan dalam acara formal. Yang keempat, kerangka acuan. Menjadi tolak ukur untuk berbahasa yang benar dan sesuai dengan pedoman resmi. Contoh bahasa baku dan tidak baku. Bahasa baku yang pertama, saya tidak dapat menghadiri rapat karena ada keperluan mendesak. Tidak bakunya, aku nggak bisa datang ke rapat soalnya ada urusan penting. Yang kedua, bahasa bakunya, tolong matikan lampu sebelum keluar ruangan. Tidak bakunya, tolong matiin lampunya sebelum keluar ruangan. Yang ketiga, bahasa bakunya, dia sedang membaca buku di perpustakaan. Tidak bakunya, dia lagi baca buku di perpus. Nah, dari ketiga contoh berikut dapat disimpulkan bahwa perbedaannya adalah bahwa bahasa baku itu lebih formal, sedangkan bahasa tidak baku itu lebih gaul dan condong lebih sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini beberapa contoh kata tidak baku dan kata baku. Yang pertama, tidak baku, analisa menjadi analisis. Kemudian teoritis menjadi teoretis. Kemudian cedera menjadi cedera. Kemudian coklat menjadi coklat. Kemudian biliar menjadi biliar. Kemudian politisir menjadi politisasi. Kemudian diskotik menjadi diskotek. Kemudian antri menjadi antre. Kemudian cemilan menjadi camilan. Kemudian kadaluarsa menjadi kedaluarsa. Mengapa bahasa baku penting? Bahasa baku penting dalam kehidupan sehari-hari karena berfungsi sebagai alat komunikasi yang jelas, tepat, dan dapat dipahami oleh semua kalangan. Penggunaan bahasa baku juga membantu menghindari kesalahpahaman, memperkuat rasa persatuan, serta mencerminkan sikap profesional dan sopan dalam berbagai situasi, baik formal maupun informal. Sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.